Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten perusahaan airplane ya, pesawat terbang ya, dengan ticker CMPP atau AirAsia Indonesia. Nah, perusahaan ini awal tahun lumayan hits ya, naik tinggi ya dari kesuspend di 180 ya, naik sampai ke 600 ya, bahkan sampai hacknya di 600-an ya, 665 ya. Nah, untuk hacknya. Dan ini udah turun sampai di 228 ya, kemarin udah balik lagi ya, mendekati pas suspendnya ya, bahkan di bawah suspendnya ya. Nah, di area 170-an ya, 173. Dan ini udah naik sih, naik ke 200 ya, udah 228. Oke, kita coba untuk lihat fundamental seperti apa sih, apakah perusahaan ini cuan atau sedang merugi. Dan mungkin teman-teman udah nebak sih, kalau perusahaan penerbangan ya seperti nasibnya Garuda biasanya ya. Karena mungkin semenjak COVID itu kan nggak banyak penerbangan ya, pasti akan mengalami kerugian ya. Oke, kita akan coba analisanya, dan sebelum analisanya kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi analisa, berbagi informasi ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita lihat untuk analisanya ini pakai kuartal ke-1 ya, karena di kuartal kedua belum muncul ya di tahun ini, jadi masih kuartal 1. Oke, ini lihat di sini ya, jangan lupa teman-teman lihat disajikan dalam bentuk rupiah, jadi udah bentuknya rupiah. Dan ini pakai 31 Maret dan ini 31 Desember, jadi ini kuartal keempat atau annual atau tahunannya, dan ini 31 Maret, ini kuartal ke-1 di 2022. Oke, kita lihat segi aset. Nah, asetnya ini turun ya, dari 5,1 triliun ya, turun ke 4,9 ya, hampir 200 ya, 100 miliaran lah, turun lah 100 miliaran, 150 miliaran turun asetnya ya, dari CMPP ini. Nah, berikutnya lagi ada liabilitas. Nah, kalau lihat liabilitasnya ini aduh serem guys. Liabilitasnya 10T ya, ini 10T,6 ya, 69. Dan kalau kita bandingkan tahun lalu tuh 10,354T ya. Dan ini naik ya, naik hampir ya 300 miliar ya untuk liabilitasnya. Nah, ya, ini kita tahu ya, liabilitasnya lebih besar daripada asetnya, jadi ini ekuitasnya akan minus ya. Ini ekuitasnya minus sekitar 5,7 T ya. Waduh minus. Nah, kalau kita bandingin tahun lalu ya, di kuartal keempat tuh 5,2, jadi ini naik lagi sekitar 500 miliar ya untuk ekuitasnya. Nah, oke, untuk ekuitasnya masih minus guys ya. Dan coba lihat untuk pendapatan. Nah, kalau lihat untuk pendapatan ya sama ya, pendapatannya 276 miliar ya. Kalau kita bandingkan tahun lalu di kuartal keempatnya ini 223 ya, emang naik ya, naik sekitar 40 miliaran ya untuk pendapatan usaha. Nah, jadi untuk beban usahanya banyak ya, hampir minusnya aja beban usahanya 718 miliar, pendapatannya cuma 276, jadi ini rugi usahanya hampir 442 miliar ya, 442 miliar. Kalau kita bandingin tahun kuartal 4 ini turun ya, dari 685 turun ke 442 ya. Jadi nanti tinggal kita pantau di kuartal kedua, apakah nanti akan menyusut juga apa enggak ini kerugiannya ya, tinggal lihat lagi. Jadi ini untuk IPS nya pasti minus ya guys ya, IPS nya minus ya, dari 69 minus ke 47, jadi emang ada penurunan ya untuk minusnya dari 69 67. Nah,
Oke, dari segi fundamental ya, ini perusahaan ini masih merugi ya, jadi nggak cocok untuk invest. Cuma ini perusahaan ini juga mau masuk ke bisnisnya kayak food ya, food delivery, kayak GoFood atau GrabFood ya, mau masuk ke situ. Apakah nanti akan ada perbaikan kinerja ya, kita pantau dulu aja ya untuk emiten ini ya. Ini perusahaan ini masih merugi ya, ini merugi untuk investasi kayak belum investing agak panjang, nggak cocok guys ya. Cuma yang suka new economic ya silakan dipantau aja, karena perusahaan ini mau main kayak udah main ya, udah buka kayak layanan food ya, seperti GrabFood atau GoFood ya. Nah, kita lihat untuk teknikalnya. Nah, teknikalnya ini udah pernah jatuh ya, dari hacknya di 690 turun sampai ini low-nya di 173 ya, dan ini udah naik lagi di 228 ya. Nah, lumayan ya, lumayan serem juga ini turunnya. Yang punya barang di sini ya lumayan kedinginan nih guys. Nah, kita lihat kalau kita lihat biasaannya di sini naik ya, terus turun naik, naik, dan ini lihat maksudnya apa, dan ini turun naik, kemungkinan masih akan kemungkinan ya guys ya, cuma kita nggak tahu apakah juga akan naik. Dan ini udah 3 hari naik ya, naik, ini naik juga, ini naik juga ya. Kita lihat apa berapa hari sih biasanya naik. Nah, 1, 2, 3 ya, 4. Nah, keempatnya tuh minus guys ya, dan ini 1, 2, 3 ya, bahkan keduanya udah minus. Nah, cenderungannya tuh guys, 1, 2 minus, 3 naik ya. Nah, ini sebenarnya udah, kalau kita bandingin sini udah murah ya. Kita coba lihat aja deh untuk dari waktu sini ya, waktu naik sini itu di 4 Januari. Kita akan coba lihat di 4 Januari seperti apa. Ini kalau kita lihat sih average-nya tinggi juga ya, ada BK, PD, XC ya, ini bahkan average-nya di 629 ya. Nah, daerah sini ya average-nya tinggi juga. Nah, ini ada PD juga, sama PD di 500 ya, 596, 98. Nah, daerah sini ya untuk emitennya PD. Nah, ini untuk dari waktu naik sih ya, naik sebelum naik, dari waktu suspend itu naik sampai saat ini ya, ini ketemu seperti ini ya untuk Broxum ya. Nah, kita coba untuk cek seminggu, sebulan aja ya, biar datanya seperti apa kita tahu ya. Ini set. Kita lihat AK ya, AK average nya 351 PD. Nah, belum ada yang signifikan ya kalau untuk sebulan terakhir. Nah, kita lihat untuk seminggunya ya. Enggak mau keluar. Dan ini sini ya, ini yang masih CC, XC, YP ya. Kalau lihat sebulan juga belum ini ya, belum ada gerakan. Nah, oke, kalau mau nunggu di sebelah sini ya guys ya. Ini karena support lumayan kuat ya, ini udah 2 kali sih mantul, apakah nanti akan jebol. Kalau mau nunggu sini silakan, tapi di sini ada support juga ya. Nah, ini ada support juga, dan ini pas resistnya ya, pas resistnya tadi sini. Silakan nunggu aja, atau nanti ini jadikan support dan SL nya ketika jebol out ya, kalau ini berhasil naik ya. Nah guys, untuk sekelas saham CNPP ya, dari segi fundamental masih belum
menarik ya, ruginya tadi lumayan banyak, hampir 5T ya kerugian sendiri. Jadi nggak cocok untuk investing jangka panjang, ini nggak cocok ya. Kalau untuk main lucuan scalping ya silakan ya, ini lumayan volatile, cuma ini sering ngunci ya, tapi ini kalau kita lihat sini udah turun sangat banyak banget ya untuk CNPP. Dan kalau untuk dropsumnya belum kepantau ada akumulasi ya, sebulan ini belum kepantau akumulasi. Nah untuk sekelas CNPP ya seperti itu ya guys. Kalau ada pertanyaan silahkan aja ya, ditanyakan di komentar, atau request emiten mau dibahas silahkan aja terus komentar, nanti kalau bisa tak bikin video. Oke, terima kasih setelah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.